Lagi rame nih gosip kalau Thor, sang dewa petir yang kita kenal dan cintai, mungkin bakal tiada di Avengers Doomsday. Banyak yang mulai khawatir dan bertanya-tanya, Doomsday. Spekulasi ini mulai kencang setelah aku bagiin video judulnya Thank You, Legacy of Thor. Video ini penuh dengan momen-momen berharga. Itu tuh video kenangan perjalanan aku sebagai dewa petir, dari hati banget. Aku bener-bener ingin berbagi betapa berartinya peran ini buat aku. Caption yang aku tulis, selanjutnya, Doomsday, bikin makin heboh. Penggemar langsung nyambung-nyambungin, mikir kalau Avengers Doomsday bisa jadi akhir cerita Thor. Mereka mulai berspekulasi tentang masa depan karakter ini. Suasana video yang sedih dan pesanku bikin banyak yang percaya aku mau pamitan. Selama 15 tahun, aku udah pakai Mjolnir dan Stormbreaker, dan ini petualangan yang seru banget. Setiap film, setiap adegan, semuanya punya tempat khusus di hati aku. Dukungan kalian bikin perjalanan ini nggak bakal aku lupain. Jadi, wajar aja kalau penggemar semangat banget soal masa depan Thor. Aku juga penasaran, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita tunggu aja, ya. Marvel Comics baru aja ngumumin perubahan besar buat dunia mereka yang penuh dengan pahlawan super. Mulai Agustus 2025, Earth 19 nggak akan ada lagi dewa petir atau dewa-dewa Asgard. Marvel berencana buat ulang cerita Thor dengan cara yang berbeda. Menghapus semua cerita dewa-dewa Asgard yang udah ada sebelumnya. Thor bakal diceritain ulang jadi manusia biasa yang punya palu sakti dan kekuatan luar biasa. Langkah berani ini tujuannya buat cari cara cerita yang baru dan segar untuk para penggemar. Marvel sebenarnya udah kasih kode-kode kalau Thor bakal pergi di seri Immortal Thor, yang bikin banyak fans penasaran. Penggemar sadar ada petunjuk-petunjuk yang nunjukin perubahan besar buat Thor, dan mereka mulai berspekulasi. Kode-kode ini akhirnya bikin Thor beneran dihapus dari Earth 19, meninggalkan kekosongan besar. Ini membuka jalan buat cerita-cerita baru tanpa dewa petir yang biasa kita kenal. Dan memperkenalkan karakter-karakter baru. Ini juga kasih ruang buat pahlawan-pahlawan baru, dan mengubah suasana sihir di Earth 19, membawa nuansa yang berbeda. Langkah berani ini mengubah cara pahlawan dan penjahat berinteraksi, menciptakan dinamika baru yang menarik untuk diikuti. Cerita ulang di komik ini ngenalin dunia baru yang menarik, di mana mitos-mitos Norse yang dulu dianggap nyata, sekarang cuma dongeng aja. Ini adalah perubahan besar dari cerita yang kita kenal. Asgard sekarang cuma legenda, Break Time 2.25, bukan tempat beneran yang bisa dikunjungi. Ini mengubah cara kita melihat dunia mitologi. Petualangan-petualangan hebat yang dulu dianggap nyata, sekarang hanya dianggap cerita aja, bukan kejadian nyata. Ini membuat kita bertanya-tanya tentang batas antara fiksi dan kenyataan. Seri baru, Thor Mersatu, mastiin kalau dunianya jadi lebih biasa dan relatable bagi pembaca modern. Ini nunjukin dunia yang harus cari kekuatannya sendiri tanpa dewa-dewa Asgard, menekankan pentingnya kekuatan manusia. Tapi, ada seorang pria dengan palu yang bangkit, kayaknya bakal ada perjalanan pahlawan baru nih. Ini menandakan awal dari era baru. Perubahan-perubahan ini bikin orang jadi diskusi, siapa sih Thor sebenarnya, dan gimana nanti kalau diangkat ke layar lebar. Apakah dia akan tetap menjadi pahlawan yang kita kenal, atau akan ada interpretasi baru yang mengejutkan?